Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran Lintas Minat Ekonomi kelas 11. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu pembangunan ekonomi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, Ibu harap semua anak-anak Ibu nonton hingga akhir ya. Selamat menonton. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Jadi, untuk di video kita kali ini, kita melanjutkan dari video yang sebelumnya ya, Nak, yaitu pembangunan ekonomi. Nah, untuk saat ini, video kita ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi. 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Jadi kalau yang sebelumnya kita pembangunan itu proses, nah kalau pertumbuhan itu merupakan kenaikannya gitu. 2. Komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi. Komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kenaikan output secara berkesinambungan. Nah, ini juga merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara. Lalu yang kedua adalah perkembangan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi ini merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Yang ketiga itu untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi yang tadi, teknologi yang baru itu perlu diadakan serangkaian penyesuaian, kelembagaan sikap dan ideologi. Jadi, inovasi dalam bidang teknologi itu harus dibarengi dengan inovasi dalam bidang sosial. 3. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, itu yang pertama adanya urbanisasi yang terjadi dalam suatu negara. Terus yang kedua itu terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang selaras dengan laju pertumbuhan produk dari per kapita yang cepat. Terus yang ketiga itu adanya peningkatan produktivitas di dalam masyarakat. Keempat, negara melakukan sebuah ekspansi ke negara maju. Dan yang lima, terjadinya arus modal barang dan manusia itu yang terjadi antar bangsa-bangsa yang ada di dunia. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu yang pertama ada sumber daya manusianya, lalu ada sumber daya alamnya, terus ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan budaya. 5. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori-teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi historis, yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, dan yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. 6. Menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini bagaimana caranya kita menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada G sama dengan PDB tahun pada tahun T dikurangi dengan PDB tahun yang sebelumnya dibagi dengan PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi di sini G itu merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persenan. Terus PDB itu adalah pendapatan nasional pada tahun T atau tahun tertentu, terus dikurangi dengan pendapatan nasional pada tahun sebelumnya bagi dengan PDB atau pendapatan nasional pada tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Contoh, G sama dengan PDB tahun 2020 dikurangi dengan PDB tahun 2019 dibagi dengan PDB tahun 2019 dikali dengan 100%. 7. Perbedaan dan persamaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Nah, yang di sini Ibu akan membahas tentang perbedaannya terlebih dahulu ya. Jadi, apa perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi, kalau pembangunan ekonomi itu merupakan kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur. Tapi, kalau di pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP itu tidak disertai dengan perubahan struktur. Terus, yang kedua itu tidak untuk pembangunan ekonomi itu tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kalau di pertumbuhan ekonomi itu sangat memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Terus yang selanjutnya, pembangunan ekonomi itu merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Jadi, kalau pembangunan ekonomi itu tuh proses atau usaha, misalnya bangun jalan tol, bangun jalan raya, bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun terminal, bangun stasiun, itu merupakan pembangunan ekonomi karena dia proses perubahan. Jadi dia ada perubahan strukturnya, terus dia juga perubahannya ke arah yang lebih baik gitu untuk meningkatkan produk per kapita ini kita. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Jadi pertumbuhan ekonomi itu proses kenaikannya gitu. Kenaiknya dari misalnya tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Misalnya tahun yang sebelumnya itu pendapatan nasional kita atau produk per kapita kita misalnya 20 miliar. Nah, yang sekarang itu misalnya mengalami kenaikan 25 miliar. Nah, itu namanya jadi ada pertumbuhan ekonomi. Wah, naik nih kayak gitu. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi itu bagaimana prosesnya gitu, bagaimana usahanya, bagaimana caranya gitu biar ningkat itu bagaimana. Nah, itu dengan semakin dibukanya lapangan pekerjaan, kayak misalnya terus juga pembangunan ekonomi di mana-mana, pembangunan struktur bangunan di mana-mana kayak gitu. Terus pembangunan infrastruktur daerah kayak gitu. Terus yang keempat, dari pembangunan ekonomi itu dia memperhatikan pemerataan pendapatan dan pertambahan penduduk. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pemerataan pendapatan dan pertambahan penduduk kayak gitu. Jadi dia tidak memperhatikan kalau pertumbuhan ekonomi. Terus yang kelima itu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk pembangunan ekonomi jelas, tapi kalau untuk pertumbuhan ekonomi itu belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kayak gitu. Nah, sekarang persamaannya nih antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tadi kita sudah perbedaannya, sekarang kita persamaannya nih. Nah, yang pertama itu samanya adalah sama-sama mempunyai tujuan menyejahterakan rakyatnya dan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Terus, kedua, sama-sama keduanya itu berfungsi untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan untuk meningkatkan kenaikan pembangunan nasional. Terus yang ketiga itu keduanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali bersamaan dengan pergantian presiden. Terus yang keempat dilakukan di sekitar wilayah pemerintahan dan di sekitar wilayah penghasil sumber daya alamnya. Yang kelima itu juga untuk meningkatkan pendapatan per kapita serta mengurangi tingkat pengangguran dan juga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Terima kasih bagi anak-anak Ibu yang sudah nonton hingga akhir. Ibu harap jika ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas bisa tanyakan Ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di Learning ya nak. Dan Ibu harap sekali anak-anak Ibu dapat memahaminya dengan baik. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan Ibu atau dalam penyampaian Ibu atau penyampaian Ibu kurang baik, mohon maaf sebelumnya. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk langsung tanya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.